Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Jarir bin Abdullah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusan fanazara ilal qamar lailatal badri lailata arba'a asyrata faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Tsumma qara'a hadhil ayah fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Qais bin Abu Hazm telah meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bulan purnama yang tepatnya pada malam tanggal 14 malam itu. Malam purnama pada malam ke-14. Kemudian Nabi bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat rembulan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti mana kalian melihat rembulan ini. Tidak ada yang menghalangi pandangan kalian. Jika kalian mampu untuk melaksanakan sholat sebelum terbit dan tenggelamnya matahari, diusahakan sedaya upaya betul dengan jalan berjamaah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Orang yang beriman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia ini bukan orang yang beriman saja. Manusia ini semuanya dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya tidak di dunia, melihatnya nanti di akhirat. Digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, susah enggak melihat bulan purnama itu? Tidak susah. Jawaban para sahabat seperti itu, tidak susah. Begitulah manusia di akhirat nanti melihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak susah. Seperti mana kita sekarang ini melihat bulan purnama. Tapi di akhirat nanti bagi orang yang beriman, maka Allah akan berikan kenikmatan. Begitu memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala, akan melihat, akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tandingannya. Itu seindah-indahnya surga itu dibandingkan dengan melihat wajah Allah, lebih indah lagi, lebih enak lagi melihat wajah Allah bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, azab neraka itu dahsyat, pedih. Tapi lebih pedih lagi ketika melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang tidak beriman. Jadi kita nih yang beriman sekarang tidak usah ngayal Allah tuh macam mana, tak usah ngayal macam itu. Kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Jadi pertanyaan itu buang saja dengan amantu billah. Kemudian kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Sudah, saya beriman kepada Allah. Kemudian ucapkan Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ludah sebelah kiri 3 kali dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis lainnya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkabarkan, qala Rasulullah yatwillahu samawati yaumal qiyamah thumma ya'khuzuhunna biyadil yumna thumma yaqulu anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun thumma yatwil ardina thumma ya'khuzuhunna
Qala Ibnul Alla biyadihil ukhra tsumma yaqulu anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Kata Rasulullah, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau telah bersabda, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggulung semua langit. Jadi pada hari kiamat nanti langit ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menggulung semua langit. Kemudian akan menggenggam dengan tangannya. Akan menggenggam dengan tangannya. Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit dan akan menggenggam dengan tangannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tangannya ini mufasir kebanyakan mengatakan bahwasanya menafsirkan bahwasanya kekuasaan. Allah akan menggulung dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, Anal Malik, akulah raja, kata Allah Subhanahu wa taala. Di manakah orang yang berlaku sewenang-wenang? Orang yang suko-suko diu aja berbuat tuh mano? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bertanya, di mana orang-orang yang berlaku sombong? Orang-orang yang sombong itu mana? Kata Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Nabi mengkabarkan seperti itu. Setelah Allah gulung langit ini, kemudian semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tanya, mana orang-orang yang berlaku sewenang-wenang? Mana orang-orang yang sombong? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menggulung bumi ini dan digenggam dengan kekuasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, akulah raja, kata Allah Subhanahu wa taala. Akulah raja. Di manakah orang-orang yang berlaku sombong? Di manakah orang-orang yang berlaku sewenang-wenang? Jadi ini hadis pelajaran untuk saya, untuk kita. Memang kita ini sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, tidak layak kita memiliki sifat sombong, itu tidak layak. Dan kita mau berbuat sesuka hati kita pun tidak layak. Ngapa gitu? Karena kita memang tak punya apa-apa. Kita ini makhluk yang lemah, yang seharusnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Setelah alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian Allah perintahkan wa yuqimunas sholat, dirikan sholat. Ya kita pun laksanakan sholat dengan baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita infakkan sebagian rezeki kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita nafkahkan rezeki kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita beriman dengan hal-hal yang gaib yang seperti ini, maka kita jalankan perintah Allah. Perintah-perintah Allah kita jalankan. Karena kita ini hamba yang lemah, kita ini hamba yang dhaif, kita ini hamba yang fakir. Kita pun menyadari ketika kita berdoa pun kita bisa konsentrasi, mintanya itu bisa konsentrasi, bisa sungguh-sungguh mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak boleh semena-mena menceritakan perkara yang kita ini tak tahu persis. Umpamanya kita mendengar kabar, si fulan bin si fulan terseret ke penjara dengan kasus seperti ini. Kita tidak tahu persis. Tidak tahu persis bab yang seperti itu, karena ini kan gaib bagi kita. Kita ini tidak tahu persis, tidak nyata bagi kita. Maka kita tidak boleh menceritakannya, menceritakan keburukan-keburukan itu dengan semena-mena, tidak boleh. Melainkan perkara itu sudah jelas. Kalau perkara itu sudah jelas, barulah kita boleh menceritakannya. Karena ini sama dengan menyebarkan cerita-cerita yang bohong. Ini sama dengan menceritakan cerita-cerita yang bohong. Sama seperti cerita Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, katanya beliau begini-begini dengan sahabat yang lain, cerita yang jelek-jelek katanya. Sehingga Nabi pun merasa cemburu. Nabi pun membiarkannya, sehingga Allah memutuskan menurunkan wahyu bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha betul-betul suci.